Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kalau kita boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 48 sampai yang ke-58 dengan judul Akulah Roti Hidup. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan kami ke hadapan Tuhan, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, dan biarlah firman-Mu boleh memperbarui pola pikir kami, memperbaiki kehidupan kami, biar kami seturut dengan firman-Mu Tuhan, kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, secara khusus hamba-Mu mohon pengurapan daripada-Mu untuk hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca sebagian dari teks khotbah pada pagi hari ini. Jadi kita tidak akan membaca secara penuh dari ayat 48 sampai ke 58, tetapi saya akan menampilkan beberapa ayat saja. Ayat yang ke-48, Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat yang ke-58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, di dalam Injil Yohanes ada 7 perkataan akulah. Yesus menyatakan dirinya sebagai akulah roti hidup. Akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan juga akulah pokok anggur yang benar. Ada 7 kata akulah yang tersebar sepanjang Injil Yohanes. Nah, kata akulah di dalam bahasa Inggris itu dikatakan I am. Dan juga di dalam bahasa Yunani itu adalah ego eimi. Yang mana dalam sejarah Yahudi kata akulah atau ego eimi itu memiliki makna ilahi. Di dalam perjanjian lama kata akulah digunakan Allah dalam menyatakan dirinya kepada Musa. Allah menyatakan aku adalah aku atau akulah aku. Kita akan baca di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Atau dalam bahasa Ibraninya adalah ehye, asher ehye. Di dalam bahasa Yunani dikatakan ego eimi. Nah, lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, perkataan ini dilatar belakangi ketika Allah ingin membebaskan umatnya, bangsa Israel dari Mesir. Ketika nanti bagaimana jawabku Tuhan, Musa mengatakan kepada bangsa Israel, siapa yang menyuruh aku? Nanti ketika Firaun berkata, siapa yang menyuruh bangsa Israel keluar? Nah, Allah mengatakan, katakan aku adalah aku. Nah, ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup, di situ ada kata akulah, kata yang sama yang digunakan oleh Allah di dalam perjanjian lama untuk menyatakan dirinya. Ego eimi, aku adalah, akulah. Nah, di sini menunjukkan bahwa keilahian Yesus itu secara 100%. Jadi Yesus 100% manusia,
juga 100% Allah. Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 58. Ini untuk lebih jelasnya lagi. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ya. Pernyataan Yesus ini membuat geram orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi berniat untuk melempari Yesus dengan batu, karena menganggap bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Bagi orang-orang Yahudi itu sebuah penghujatan kepada Allah. Ya. Yohanes 8 ayat 59, ayat setelah ayat 58 ini. Nah, dalam bahasa Inggris kita akan bisa lebih mengerti keilahan Yesus karena bentuk tensesnya, dan memanglah Yesus adalah Allah. Dari ayat Yohanes 8 ayat 58, Jesus said unto them, "Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am." Nah, kita tahu bahwa kata was di sini adalah past tense, menunjuk fakta yang terjadi di masa lampau. Fakta yang terjadi di masa lalu. Abraham hidup itu zaman dulu, masa lampau. Nah, sebelum masa lampau itu, jadi before Abraham was, dikatakan I am. I am di sini bentuk present tense, menunjukkan fakta yang terjadi sepanjang waktu. Ya. Dulu terjadi, saat ini masih terjadi, dan terus terjadi. Present tense. Ini berkaitan dengan keberadaan atau eksistensi. Nah, keberadaan atau eksistensi ini terdiri dari ruang dan waktu. Sebelum Abraham dulu ada atau sempat eksis, berada dalam karakteristik waktu, Yesus sudah ada dan selalu ada, selalu eksis. Nah, selalu eksis di sini berarti apa ini? Maksudnya kok Yesus selalu eksis dari dulu, sekarang, dan selamanya dong berarti. Iya. Ini Yesus di luar karakteristik waktu. Nah, dalam realitas ini kita mengenal bentuk waktu lampau, masa kini, dan juga masa depan. Ya, ada 3 bentuk waktu: masa lampau, masa kini, dan masa depan. Nah, manusia yang hidup itu terikat sepenuhnya dengan waktu, terutama terikat pada bentuk waktu masa kini. Ya. Tetapi di hadapan Allah tidak ada masa lalu, masa kini, dan masa depan, karena Allah tidak terikat oleh waktu. Nah, kebenaran ini sulit ya diterima pikiran manusia, karena manusia berpikir di dalam batasan ruang dan waktu. Nah, siapa yang menciptakan waktu? Kapan terjadinya waktu? Ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 5, Allah menciptakan terang dan gelap. Ya. Barulah ada siang dan malam, terang dan petang. Nah, itulah baru awal terjadinya waktu, ruang dan waktu. Sehingga pribadi yang menciptakan ruang dan waktu, menciptakan realitas, itu di luar realitas itu sendiri, di luar ruang dan waktu. Pribadi yang menciptakan itu tidak terikat atau berada di dalam ruang dan waktu. Tetapi Allah yang walaupun di luar karakteristik waktu, Allah dapat bekerja dalam kerangka waktu. Ya, itulah Allah kita. Itulah Yesus. Ya. Allah yang menjadi manusia adalah salah satu bentuk Allah sedang bekerja di dalam kerangka waktu. Yesus, Allah mengambil bentuk manusia, yaitu manusia Yesus, ada di dalam sejarah manusia, artinya Yesus ada di dalam, masuk di dalam
realitas waktu. Ya, jadi Allah tidak terikat oleh waktu, tetapi dapat bekerja di dalam kerangka waktu. Saya mengutip pernyataan dari Bill Kane, kemarin adalah sejarah. Ini bagi manusia ya, manusia yang hidup. Kemarin itu adalah sejarah, kita tidak bisa ulang lagi itu. Hanya berupa kenangan itu. Besok adalah misteri, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Hari ini adalah anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kita menyebutnya masa kini. Jadi masa kini adalah kita anggap sebagai anugerah Tuhan. Kalau kita ada sampai detik ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Nah, bagi orang percaya dalam menjalani kehidupan sekarang ini, kita tidak perlu gentar dan gelisah. Terlalu khawatir, tidak perlu. Karena kita memiliki Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Allah yang besar, yang maha kuasa, yang di luar batasan waktu, mengetahui sejarah manusia, tetapi ikut bekerja, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang ada di dalam batasan waktu. Luar biasa. Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah yang menjelma menjadi manusia, ya, yang turut bekerja di dalam kerangka waktu manusia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam makna roti hidup. Dalam Yohanes 6 ini, itu diawali dengan peristiwa Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang laki-laki. Artinya belum termasuk jumlah 5.000 ini, belum termasuk jumlah perempuan dan juga anak-anak. Jadi bisa lebih dari 5.000. Cuman karena tradisi atau budaya Yahudi adalah patriarkal, sehingga yang dicatat hanyalah laki-laki. Nah, roti merupakan makanan pokok orang Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain pada zaman dahulu. Nah, bahkan pada zaman modern ini di beberapa wilayah Timur Tengah, roti masih merupakan makanan yang paling penting. Sedangkan jenis makanan lain seperti ikan itu hanya pelengkap. Jadi sama kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Jadi kayak tempe, tahu itu pelengkap saja. Tidak ada tahu tempe tidak masalah. Masih bisa kenyang karena ada nasi. Bahkan kalau dikatakan belum makan nasi itu ya belum makan gitu ya. Bisa dikatakan belum makan, hanya ngemil aja. Makan mie gitu masih belum dikatakan, mungkin sebagian orang mengatakan belum makan ini karena belum makan nasi. Kalau belum makan nasi itu belum makan rasanya. Nah, itulah. Kalau di Indonesia adalah nasi, tetapi bagi bangsa Israel, orang-orang Yahudi, itu makanan pokoknya adalah roti. Nah, roti berulang kali disebut dalam Alkitab. Nah, ini merupakan bukti bahwa roti merupakan makanan utama dalam menu harian pada zaman Alkitab. Bandingkan ketika Melkisedek membawa roti dan anggur sebelum memberkati Abraham. Kemudian Sarah istri Abraham membuat roti bundar untuk diberikan kepada 3 orang yang menampakkan diri di hadapan Abraham. Nah, kemudian 2 kali Yesus melakukan mujizat pelipat gandaan roti untuk memberi makan ribuan orang. Ya. Salah satunya di Yohanes pasal 6 ini. Ya. Nah, jadi jika tidak ada ikan tidak masalah, bisa diganti yang lain karena ikan itu hanya pelengkap. Kalau ada ikan ya baik, kalau tidak ada ikan juga tidak masalah. Itu sebabnya Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup, bukan ikan hidup. Karena Yesus bukanlah pelengkap. Yesus bukan pelengkap hidup manusia. Ya.
Jadi kalau hanya pelengkap itu ada Yesus syukur, ada nggak ada Yesus juga nggak masalah. Itu Yesus sebagai pelengkap. Tetapi Yesus bukanlah pelengkap, tetapi Yesus adalah roti hidup. Kebutuhan pokok manusia, ya, tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalau enggak roti itu enggak bisa. Karena makanan pokoknya adalah roti. Kalau Indonesia tadi ya nasi ya. Nah, Yesus adalah kebutuhan pokok manusia. Ya. Di sini mengisyaratkan juga bahwa Allah itu mempedulikan kebutuhan pokok manusia. Nah, bukan suatu kebetulan bahwa Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Karena dalam bahasa Ibrani-nya arti Bethlehem itu adalah rumah roti. Jadi di sekitaran itu banyak lahan gandum. Dan juga sebagian rumah tangga itu, bahkan mungkin hampir semua ya, itu punya kilangan roti untuk bikin adonan roti. Jadi sehingga di hukum Taurat ada peraturan untuk tidak boleh itu kilangan roti itu dibuat kalau berutang itu jaminan gitu. Karena itu sama aja merampas hak hidup orang. Karena kebutuhan pokok manusia bangsa Yahudi ketika orang-orang Israel itu adalah roti. Jadi kalau nggak ada alat untuk membuat roti, ya nggak bisa makan kalau gitu. Nah, Yesus menjelaskan makna roti hidup dengan mengingatkan kembali bagaimana bangsa Israel bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ini adalah peristiwa Allah menurunkan mana dari langit untuk bangsa Israel. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah mereka keluar dari Mesir. Setelah sebulan mengembara di Gunung Sinai, persediaan makanan mereka hampir habis. Ya. Karena takut mati kelaparan di padang gurun itu, mereka mengeluh dengan membandingkan kehidupan selama di Mesir. Wah, enak di Mesir, kami itu bisa makan roti sampai kenyang, makan daging juga. Ya, di dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai yang ketiga. Nah, Allah memelihara umatnya. Allah tidak membiarkan umatnya mati kelaparan. Ia berjanji akan menurunkan mana dari langit. Mana yang Allah berikan tiap pagi menunjang kehidupan bangsa Israel selama 40 tahun. Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Mana dari langit yang dicatat di dalam perjanjian lama merupakan sumber hidup bangsa Israel di padang gurun. Namun mereka telah mati. Ya. Jadi hanya sementara. Nah, sedangkan roti hidup dari surga yang dicatat di dalam perjanjian baru, pernyataan Yesus sendiri, akulah roti hidup, itu merupakan sumber hidup umat percaya. Yang barang siapa memakannya dikatakan akan hidup selama-lamanya. Nah, perlu dipahami bahwa Yesus menjelaskan roti hidup ini bukan di dalam konteks atau pemahaman jasmani. Karena tidak ada makanan yang bisa bertahan bertahun-tahun, apalagi membuat orang yang memakannya bisa hidup selamanya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di layar ini merupakan makanan para astronot. Ya. Nah, makanan untuk astronot ini salah satu makanan yang memiliki masa simpan paling panjang, paling lama. Bisa bertahan sampai 3 tahun gitu ya. Karena kalau orang astronot itu pergi, perjalanannya saja sudah lama. Di sana itu meneliti dan macam-macam kegiatannya lama, belum baliknya lagi. Jadi perlu makanan-makanan yang mampu bertahan lama. Ya kalau sekarang di stasiun luar angkasa itu mulai ada
astronot itu dibekali untuk bisa menanam sendiri begitu ya, dengan teknologi yang terkini gitu. Tetapi juga dibawakan bekal makanan kemasan gini dengan teknologi kemasan yang luar biasa sehingga bisa menyimpan dalam jangka waktu banyak. Nah, tapi itu semua tidak bertahan selamanya, ya, makanan itu tidak bertahan selamanya dan tidak membuat para astronot yang memakan itu bisa hidup selamanya. Tidak. Jadi makna roti hidup dalam konteks rohani. Setiap orang yang menerima Yesus akan hidup selama-lamanya. Artinya apa? Meskipun secara jasmania manusia itu mati, dikubur gitu ya, putus nafas, tetapi rohnya, jiwanya bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu akan bersama-sama dengan Tuhan di surga, akan kekal. Sejatinya inilah kebutuhan pokok manusia, bukan berbicara makanan dan minuman. Tetapi sejatinya kebutuhan pokok manusia adalah sifatnya kekekalan. Setelah mati saya di mana nih? Roh saya kemana? Maka tidak sedikit orang yang takut mati karena tidak tahu akan kemana. Takut nanti masuk neraka. Tetapi ketika orang-orang percaya kepada Yesus Kristus Sang Roti Hidup, akan hidup selama-lamanya. Artinya kekal. Roh kita ketika kita akan meninggalkan dunia ini mati, roh kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Puji Tuhan. Nah, maaf, ternyata belum saya masukkan di sini. Di dalam Yohanes 6 ayat 54 dan juga 58. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah ini. Hidup yang kekal. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Mereka makan roti ini, ia akan hidup, barang siapa makan roti ini, yaitu roti yang dari surga, roti hidup itu, ia akan hidup selama-lamanya. Di roti hidup di sini memiliki atau di dalam konteks rohani. Ya. Kita tidak bisa memahaminya dalam konteks jasmani. Ya. Nah, sikap umat Tuhan dalam mengikut Yesus Sang Roti Hidup, yang pertama, menumbuhkan imannya. Ya. Iman bukanlah barang jadi atau benda mati. Iman kita itu bisa berkembang, bisa bertumbuh, dan bisa berproses. Di dalam Alkitab kita sering melihat perbandingan sebagai berikut. Iman yang lemah dan iman yang kuat. Iman yang kecil dan juga iman yang besar. Iman kanak-kanak dan dewasa dalam iman. Ada juga kurang beriman dan beriman penuh, sepenuhnya. Ya. Nah, Yesus juga mengidentifikasikan bahwa orang-orang yang mengikut Dia ada yang karena melihat mujizat, ada yang karena makanan, karena bisa kenyang, ikut Yesus kenyang, makan gitu. Di dalam Yohanes 6 ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Ini berbicara tentang mujizat. Melainkan karena kamu telah makan roti itu. Jadi sebelumnya ada peristiwa mujizat dari 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang lebih. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi ada motivasi-motivasi yang berbeda dari orang-orang yang mengikut Tuhan. Nah, orang yang beriman kepada Tuhan karena melihat atau mengalami mujizat itu tidak salah. Ada orang yang setelah mendengar kesaksian orang lain menjadi percaya Yesus, hal itu bisa juga terjadi. Bukan suatu kesalahan, bisa terjadi. Orang karena
bersaksi kemudian orang yang diceritakan itu jadi percaya Yesus. Bisa terjadi. Ada orang yang sembuh karena didoakan lalu jadi percaya Yesus. Bisa terjadi. Tuhan bisa bekerja di dalam hati setiap orang itu dengan berbagai cara. Tetapi perlu Bapak Ibu dan kita semua pahami bahwa pondasi iman bukan pada mujizat, bukan pada kesaksian, tetapi pondasi iman kita ada pada firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Ya, saya akan bantu bacakan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, inilah pondasi iman kita adalah firman Tuhan. Kalau pondasi iman hanya pada mujizat dan kesaksian, mujizat bisa berbagai macam. Itu hak prerogatif Tuhan untuk melakukan sebuah mujizat. Bisa saja orang sakit didoakan ya tetap sakit. Mujizat itu anugerah Tuhan, karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi jangan melandaskan iman kita hanya berdasarkan mujizat. Karena ketika ada tantangan, iman itu bisa tergoncangkan. Loh, kok Tuhan tidak melakukan mujizat kepadaku? Kok aku sakit begini, Tuhan membiarkan aku sakit? Yaitu iman yang didasari oleh mujizat. Tetapi ketika iman itu didasari akan firman Tuhan, maka iman itu teguh meskipun di dalam tantangan. Ya. Mujizat itu merupakan hal yang bagi Tuhan dalam tanda kutip itu remeh. Di Alkitab ketika Yesus melakukan mujizat, baik itu menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, itu dikatakan seketika. Ya, mengubah air menjadi anggur itu seketika saja Tuhan. Mudah bagi Tuhan. Tetapi bagi Tuhan yang paling penting adalah pertumbuhan umatnya. Tuhan katakan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Jadi iman yang bertumbuh adalah iman yang tetap teguh dalam berbagai tantangan. Jadi respon kita terhadap Yesus sang roti hidup yang memberikan kita jaminan hidup kekal, hidup selama-lamanya. Ya iman kita harus bertumbuh. Makin hari semakin berproses. Semakin kuat, semakin teguh meskipun ada di dalam tantangan. Yang kedua, memiliki kesatuan dalam Kristus. Dalam Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, tinggal di dalam ini mengacu pada keadaan tetap menjadi satu. Tetap menjadi satu. Seperti suami istri yang bukan lagi dua melainkan satu, bukan berarti badan secara fisiknya jadi satu gitu ya. Jadi gantet gitu ya, bukan. Ini berkaitan dengan satu perasaan, satu pemikiran, satu kehendak, satu visi. Ini berkaitan juga dengan pengenalan yang dalam. Suami mengerti perasaan istri, begitu juga istri mengerti perasaan suami. Suami mengerti pemikiran istri, begitu juga sebaliknya. Suami mengerti kehendak istri, begitu juga sebaliknya. Itulah hubungan suami istri. Satu pemikiran, satu perasaan, satu pemikiran, satu kehendak, satu visi. Semuanya menjadi satu. Nah, makanya ketika ada kasus-kasus perceraian itu ada alasan sudah berbeda pandangan, visinya beda, sudah nggak cocok nih di dalam menjalani kehidupan ini, sudah nggak sejalan, sudah tidak sejalan itu artinya satu jalan, satu tujuan. Itulah seharusnya suami istri. Demikian kita
yang menerima Yesus sang roti hidup, kita harus semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Supaya apa? Kita mengenal pribadi Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, kita menuruti perintah Tuhan. Kita menyesuaikan diri untuk memiliki karakter Kristus. Artinya kita tetap itulah menjadi satu dengan Kristus. Ya, di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu atau pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, serupa di sini berarti menyesuaikan diri. Baik itu dalam pikiran dan karakter. Menjadi satu dengan dunia. Ini yang Tuhan tidak kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah kita menjadi satu dengan Kristus. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita yang telah menerima roti hidup, harusnya kita hidup semakin serupa dengan Kristus, bukan semakin serupa dengan dunia. Bukan. Karakter kita bukan seperti karakter orang-orang dunia, tetapi menjadikan karakter kita seperti karakter Kristus. Yang membentuk karakter seseorang adalah pola pikirnya atau mindsetnya. Ya, tadi di ayat di Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya berubahlah pikiranmu sesuai dengan pikiran Kristus yang tertuang di dalam firman Tuhan. Jadi yang membentuk karakter seseorang adalah pola pikirnya atau mindsetnya. Jadi ketika orang membalas kejahatan dengan kejahatan itu karena ya pola pikirnya. Kalau tidak saya balas, wah saya semakin ditindas. Pikirnya begitu kan. Wah ini berbohong enggak apa-apa, berbohong untuk kebaikan enggak masalah. Karena pola pikirnya ya itu kan untuk kebaikan. Saya berbohong supaya ini menolong teman saya, jadi saya berbohong. Itu pola pikir. Tetapi apa kehendak Tuhan? Apa pemikiran Tuhan? Ketika kita diperlakukan jahat, balaslah itu dengan kebaikan. Ditampar pipi kiri, loh ya enggak bisa, harus dibalas dong. Tak tuampar itu, bahkan tak tendang itu. Kaki kanannya atau pipinya itu. Tetapi firman Tuhan kehendaki apa? Mengasihi musuh. Tampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Ya. Itulah kita menjadi semakin satu dengan Tuhan. Kita menjadi satu, artinya kita mengikuti, memahami kehendak Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Karakter kita diserupakan menjadi serupa seperti Kristus. Yang ketiga, mempercayai pemeliharaan Tuhan. Di dalam Ulangan 8 ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu. Ayat ini latar belakang kisah mana ya yang diturunkan dari langit oleh Allah untuk memelihara hidup bangsa Israel. Nah, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Ya. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bagi bangsa Israel roti adalah makanan pokok ya, untuk menjadikan mereka tetap hidup. Tetapi Allah memberikan mana yang asing bagi bangsa Israel. Loh ini bukan roti yang biasanya ini. Bahkan bukan roti yang saya dapatkan di Mesir gitu loh. Bagi bangsa Israel ya. Nah di sini Allah mengajarkan bahwa bangsa Israel hidup bukan hanya dengan roti saja. Allah berkuasa membuat sesuatu yang lain untuk mendukung hidup umatnya di luar dari kebiasaan. Jadi gambaran roti itu roti yang ditumbuk gitu ya, terus dibentuk
ya hampir seperti menyerupai bulatan gitu. Lah mana bukan seperti itu. Jadi Allah ingin mengajarkan bahwa Allah bisa memelihara dengan berbagai cara di luar dari kebiasaan. Nah, yang perlu disadari bangsa Israel adalah bahwa Allah memelihara mereka dengan caranya yang ajaib, bukan dengan kebiasaan mereka. Dengan demikian bangsa Israel diajarkan untuk rendah hati dan mengandalkan Allah sepenuhnya. Pakaian mereka contohnya ya, kasut mereka atau sandal mereka, sepatu, alas kaki lah. Mereka ketika bertahun-tahun di padang gurun itu tidak rusak loh, coba bayangkan. Nah, itulah bentuk pemeliharaan Allah bagi mereka. Jadi mana yang turun dari langit itu adalah bentuk pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel di luar kebiasaan. Nah, kadang kita terlalu khawatir akan hidup kita sehingga lupa bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Karena apa? Pola pikir kita. Ya Tuhan, pikirku kok seperti ini. Ketika aku mengalami ini kan harusnya Tuhan mengerjakan ini supaya aku terbebas dari kesulitanku saat ini. Tidak. Tuhan mengajarkan melalui peristiwa mana bahwa Tuhan sanggup memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Terkadang kita itu cenderung terpaku pada kebiasaan-kebiasaan kita. Padahal Tuhan bisa memelihara kita di luar kebiasaan kita, di luar dari yang biasanya terjadi gitu. Oh Tuhan, dulu Engkau menolong saya dengan ini. Tuhan tolonglah saya sama seperti yang dulu. Dulu bisnis saya lancar, sekarang sepi Tuhan. Tuhan tolonglah ramaikan toko saya lagi. Oh enggak, cara Tuhan berbeda-beda. Jangan kita membatasi pemeliharaan Tuhan. Tuhan bisa pelihara kita dengan caranya yang ajaib. Di luar kebiasaan. Manusia kadangkala kalah dengan kebutuhan jasmani. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani sampai harus ada yang berjudi, mencuri, ada yang korupsi, melakukan perbuatan dosa lainnya. Padahal Tuhan bisa memelihara dengan cara-caranya yang ajaib. Nah, penting buat kita pahami bahwa pemeliharaan Tuhan bukan berarti kemewahan, Bapak Ibu. Ini perlu menjadi perhatian kita secara khusus. Kemewahan, kekayaan, kelimpahan itu bukan mutlak pemeliharaan Tuhan harus seperti itu, enggak, ya. Oh Tuhan, orang yang sangat diberkati Tuhan itu berarti tandanya orang yang dipelihara Tuhan. Konsepnya bukan seperti itu juga, ya. Di dalam kesederhanaan terdapat pemeliharaan Tuhan juga. Nah, kita kembali melihat mujizat yang Tuhan kerjakan pada 5.000 orang laki-laki ya, dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita pelajari kata roti di situ. Rotinya jenis apa gitu? Kita harus tahu. Apakah kayak roti yang mahal-mahal ya, yang ada di toko gitu, yang empuk. Nah, 5 roti yang Tuhan berkati dan sehingga mengenyangkan banyak orang, ribuan orang, itu sebenarnya bukan jenis roti yang mahal gitu. Bukan roti yang mewah gitu. Yang kualitasnya itu taraf roti bagus lah, yang kualitas bagus gitu, enggak dari bahan-bahan yang terbaik gitu. Tidak. Jadi 5 roti di situ dikatakan 5 barley loaves. Ya. Jadi bahan yang digunakan oleh seorang anak itu yang membawa 5 roti 2 ikan yang Tuhan Yesus akhirnya memberkati 5 roti itu, bahan yang digunakan untuk membuat roti itu adalah menggunakan jelai, barley. Nah, perlu kita ketahui bahwa roti yang bagus dibuat dari gandum. Nah, sedangkan roti yang kasar atau murah, cenderung murah, itu dibuat dengan jelai.
Nah, roti yang mengenyangkan banyak orang itu, yang Tuhan berikan, yang mampu mengenyangkan banyak ribuan orang, itu bahan yang biasa, yang tidak yang bagus, bukan dari gandum, tetapi dari jelai, sehingga teksturnya kasar gitu ya. Nah, Tuhan bisa memelihara hidup kita dengan hal yang sederhana gitu. Yang membuat manusia sering kecewa adalah ekspektasinya terlalu tinggi. Oh, Tuhan pelihara berarti sesuatu yang berlimpah-limpah. Tuhan berkati aku yang berlimpah-limpah. Menjadi orang yang kaya begini. Bukan seperti itu. Kita mendikte Tuhan. Kalau seperti itu, ya. Tuhan bisa memelihara kita dengan cara-cara yang sederhana sekalipun. Kita bisa hidup dengan kelimpahan, itu anugerah. Puji Tuhan. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain karena kelimpahan yang kita miliki. Kita bisa hidup juga dengan kesederhanaan, itu pun anugerah juga. Karena apa? Itulah bukti pemeliharaan Tuhan ketika kita masih hidup sampai masa kini. Ya. Hari ini adalah anugerah Tuhan. Masa kini adalah anugerah Tuhan. Nah, kalau kita bisa berpikir seperti itu, kita punya gaya hidup yang seperti itu, memahami cara kerja Tuhan, kita bisa terbebas dari sikap materialistis. Ya. Tanamkan pemahaman dalam pikiran kita, itu pemahaman yang secukupnya. Mana yang roti mana yang Allah berikan kepada bangsa Israel di padang gurun itu hanya cukup untuk sehari. Jadi diperintahkan untuk ambil secukupnya untuk satu hari itu. Kalau berlebih besok akan busuk, akan rusak. Gitu ya. Yesus juga mengajarkan di dalam doa Bapa kami, doa yang sangat terkenal di dalam Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, itu kata aslinya sebetulnya bread atau roti. Nah, ini kebutuhan pokok, makanan pokok ya bangsa Israel. Roti yang secukupnya. Secukupnya. Didasari oleh rasa syukur akan pemeliharaan Tuhan. Itulah sikap umat Tuhan yang harus kita miliki ketika kita menerima Yesus, sang roti hidup yang memberikan jaminan kita hidup yang kekal, adalah ini, mempercayai Yesus itu sanggup memelihara kita. Dalam keadaan yang sederhana pun Tuhan pelihara kita, ya. Ayat terakhir, Matius 6 ayat yang ke-31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Urusan perut nih. Apa yang akan saya makan? Bisa mati saya kalau nggak makan. Itu perkara yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tanpa kita harus berkeluh kesah, Tuhan tahu mana yang menjadi kebutuhan pokok kita. Yang menjadi kebutuhan hidup kita itu apa, Tuhan tahu. Jadi Tuhan menasihatkan, perintahkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan carilah makanan, carilah pekerjaan, carilah sampingan, enggak. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebutuhan hidup Tuhan akan sediakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Tuhan memelihara kita
dengan caranya yang ajaib. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Allahku kan memenuhi keperluanku. Yang mustahil bagi Dia, ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia, ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk roti hidup yang boleh kami terima, kami nikmati, yang menjamin hidup kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang luar biasa ini. Tuhan, biarlah hidup kami dilimpahi dengan ucapan syukur dan motivasi yang benar dan respon yang benar di hadapan Tuhan, bahwa kami harus hidup semakin menyatu dengan Tuhan, bukan menyatu dengan dunia ini. Dan hidup kami terus percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami. Kalau Tuhan menjamin hidup kekal kami, masalah pokok di dalam kehidupan manusia Tuhan sudah jamin. Oleh sebab itu tidak perlu kami khawatir akan kehidupan kami di dunia ini. Kami tahu Tuhan memelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami pelajari pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami
Mampukan kami untuk menaati setiap firman Tuhan, menghidupi, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.